Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Husna, NIM A01203338 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 4 yang akan membacakan materi yaitu pemateri pertama adalah Mas Naini, pemateri kedua adalah Mirwan, pemateri ketiga adalah Mutiara, dan pemateri keempat adalah Fitra. Materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai biopestisida. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nini dengan nomor induk mahasiswa A01203442. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang biopestisida. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah biopestisida. Penggunaan pestisida kimia atau bahan kimia lain banyak dikurangi berkaitan dengan dampak negatif yang mampu berdampak fatal terhadap manusia dan juga lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari penggunaannya. Nah, biopestisida diperkenalkan sebagai alternatif kegiatan yang dipekerjakan baru menangani hama yang semakin ekologis, murah, serta mampu diterima oleh para petani. Yang tidak benar dampak negatif seperti pestisida kimia. Dalam pembuatan pestisida, pengganti pestisida kimia, ilmu bioteknologi banyak memerankan untuk membuat pestisida dari tanaman, pestisida dari mikroba, biokontrol penggunaan feromon dan atartan dalam pengontrolan hama tanaman terproteksi. Yang kedua yaitu macam-macam biopestisida. Yang pertama yaitu pestisida dari tanaman. Pestisida dari tanaman adalah pestisida yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Pestisida jenis ini hanya terbatas dalam membunuh beberapa jenis hama seperti belalang, kutu, daun, dan ulat. Selain itu, dampak batas penggunaan dari pestisida ini karena efek yang lambat dari penggunaan pestisida ini, sehingga banyak petani yang mencampurkannya dengan pestisida kimia. Dan bila ini terjadi, tujuan kita untuk mengurangi pestisida kimia tidak terjadi dan dampak negatif dari pestisida kimia tetap akan hadir. Selain itu, penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai pestisida banyak dilakukan, tetapi di lain pihak masih terdapat kekurangan pengembangan tumbuhan tersebut sebagai komersial produknya, dan seringkali ekstrak dari tumbuhan kurang stabil, sedangkan dibutuhkan pestisida yang stabil. Yang kedua yaitu pestisida dari mikroba. Mikroba yang biasa dipakai sebagai pestisida adalah cendawan, bakteri, virus, dan protozoa yang mampu membunuh penyakit spesifik yang disebabkan oleh mikroba, nematoda, dan hama serangga. Selain itu, mampu meningkatkan pertumbuhan dan tanaman sehingga mampu dituturkan bahwa penggunaan pestisida ini potensial untuk mendapatkan pertanian yang ramah lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirwan, NIM A01203443, Prodi Agribisnis kelas C. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai macam-macam biopestisida. Contoh, viral patogen seperti NPF dan GF mampu mengontrol dari Spilosoma amsacta, Spodoptera,
haloverpa, dan lain-lain. Bakteri seperti Bacillus thuringiensis terkenal dalam mengontrol Plutella dan Haloverpa. Cendawan seperti Trichoderma sebagai perwakilan kontrol dari penyakit yang disebabkan oleh beberapa fungi dan bakteri. Perwakilan biokontrol melalui satu kegiatan yang dipekerjakan di biokontrol adalah dengan memberikan musuh alami. Yang ketiga, penggunaan feromon dan atraktan dalam pengontrolan hama. Feromon dalam pengontrolan hama adalah dengan mengganggu dari perkawinan serangga dengan kegiatan yang dipekerjakan memperlakukan tanaman dengan feromon yang tepat, dan hal ini akan mengakibatkan serangga jantan tak mampu memanggil serangga betina sehingga perkawinan akan ditekan. Prinsip utamanya adalah menjaga supaya feromon yang hadir tetap dalam konsentrasi tinggi, dan waktu kawin dari serangga juga perlu dikenal supaya hasil semakin maksimal. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutiara Fajrianah Amunir dengan NIM A0120346. Di sini saya selaku pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita masuk pada materi tersebut, yaitu tentang tanaman terproteksi. Ialah materi genetik yang berkaitan dengan produksi dari zat pestisida diberi pokok ke dalam genom dari tanaman target yang mampu menghancurkan hama tanaman. Sebagai contoh adalah gen yang menghasilkan protein BT. Pestisida yang diperkenalkan di kapas yang akan membuat tanaman tersebut tahan terhadap agresi hama. Keuntungan penggunaan, keuntungan memakai biopestisida di tengahnya menjaga kesehatan tanah dan mempertahankan hidupnya dengan meningkatkan bahan organik tanah. Spesies tertentu yang dipakai terlindung patut sebagai musuh alami dan organisme non-target. Biopestisida tidak terlalu beracun seperti pestisida kimia sehingga terlindung untuk lingkungan. Pestisida mikroba mengandalkan senyawa biokimia potensial yang disintesis oleh mikroba, hanya dibutuhkan dalam banyak terbatas dan remeh membusuk sehingga mampu mengurangi pencemaran. Batas biopestisida benar beberapa batas di tengahnya, dampak gunanya tidak terlihat langsung, tidak hadir standar yang dianjurkan, kurang tahan lama, distribusi yang lambat dari penelitian terbaru, masalah harga atau permintaan atau pasokan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan masa hadapan. Nah, pendekatan masa hadapan itu terdiri dari pestisida dari tanaman, biopestisida, kaki tangan biokontrol, feronom, dan tanaman terproteksi. Pestisida dari tanaman terdapat kepentingan dalam mengembangkan teknologi baru dalam mengurangi penggunaan bahan kimia. Pendekatan bioteknologi bisa dilakukan dengan memakai data-data yang tersedia. Adapun biopestisida, penggunaan organisme tertentu mesti diidentifikasi, teknologi produksi dan formulasi yang cocok dikembangkan dan dikomersilkan. Penggunaan perfluorescence
Sens dan P. Lilasinus dalam mengontrol la metoda mesti ditingkatkan karena semakin terlindung dan tidak tersedianya nematisida di negara-negara. Diperlukan penelitian juga mengenai pengontrolan nematoda serta teknologinya. Perwakilan biokontrol augmentasi dari perwakilan biokontrol seperti Trichoderma merupakan teknologi yang telah teruji dan tanggapan petani juga meningkat. Laboratorium biokontrol mesti bisa mendorong untuk semakin memperkenalkan gunanya dan menjamin pasukannya. Meskipun spesies musuh alami dari hama, beras telah dikenal dalam program biokontrol, masih diperlukan pendekatan praktis terhadap petani. Feronom. Penggunaan feronom sebagai perwakilan biokontrol perlu dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan zona iklim dan masa kawin. Data mengenai feronom mampu berjasa untuk waktu dari reproduksi dan pelepasan telur parasit. Tanaman terproteksi. Laboratorium bioteknologi telah mengembangkan tanaman genetik modified atau GM untuk mengatasi hama, tetapi masih kurang diterima dan didukung secara legal. Oleh karenanya, diperlukan penelitian semakin seksama, patuh terhadap lingkungan, masalah keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Pertanian skala kecil yang dilakukan dalam jangka waktu lama mampu dilakukan untuk meyakinkan biosafety dari tanaman GM tersebut. Itulah materi yang sempat saya sampaikan dan saya serahkan kepada moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan biopestisida. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, yaitu biopestisida adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tanaman, hewan, atau mikroorganisme, yang berkhasiat menghambat perkembangan atau bahkan dapat mematikan hama pada organisme penyebab penyakit pada tanaman. Biopestisida juga sangat diperlukan karena biopestisida bisa menjadi alternatif atau cara baru menangani hama yang lebih ekologis dengan harga yang relatif murah serta dapat diterima oleh para petani dan tidak memiliki dampak negatif seperti pestisida kimia. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.